Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucapkan penganjali. Tabe selamat, linguna latai, salam sudut kerende melempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat. Ya, sehat? Sehat. Ya, Sehat. Bagus. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Kali ini yang akan memimpin doa saya sendiri. Anak-anak silakan ambil sikap, kita berdoa. Ya Tuhan, Ida Sahyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan limpah karunia-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di ruangan ini, melaksanakan proses pembelajaran. Kiranya Ranying Hatala Langit selalu menyertai kami. Berilah kecerdasan dan kepintaran agar anak didik kami mampu menerima materi ini dengan baik. Akhir kata, kami tutup doa ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Sahe. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan absenkan dulu ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Ayu Wijayanti hadir? Hadir. Nilu Nopiri hadir? Hadir, Bu. Hadir, Ya. Bu. Ya. Ade Agung? Hadir, Bu. Oh ya. Gusti Ayu hadir? Gusti Ayu hadir? Hadir, Bu. Oh ya. Selanjutnya Kadek Ariantiwi hadir? Hadir? Iya, luar biasa ya. Ternyata hari ini kalian lengkap dan hadir semua ya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian Dharma Sastra pada Catur Yuga. Peserta didik dapat mengidentifikasi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Namun sebelum kita masuk, kenapa Ibu mengingatkan kembali dengan pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Anak-anak, materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu yatnya, pengertian yatnya, dan bagian-bagian dari yatnya. Ada yang masih ingat pengertian yatnya anak-anak? Dan bagian-bagian dari pancayatnya? Ya. Masih, Bu. Ya, ya silakan. Pak Agung, Nak Agung? Ya. Pengertian yatnya itu apa? Yatnya itu korban suci yang tulus ikhlas, Ibu. Iya, bagus. Berarti Nak Agung masih mengingat materi yang kita pelajari minggu lalu. Terima kasih ya Nak Agung. Ya, Bu. Ya. Ada yang masih ingat lagi bagian-bagian dari pancayatnya? Bagian-bagian pancayatnya. Ya. Bagian-bagian dari pancayatnya apa saja? Dewayatnya. Ya. Khasiatnya, manusiatnya. Ya. Budayatnya. Ya. Ya. Fitrayatnya. Iya, bagian-bagian dari pancayatnya yaitu terdiri dari dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu.
Anak-anak, mungkin kalian ada yang tahu tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu, atau ada yang sudah baca-baca buku atau menonton video tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Anak-anak, ada yang sudah tahu anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, anak-anak, coba kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Di sini Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Pengertian Dharma Sastra. Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum atau dharma dalam kehidupan manusia. Segala ketentuan dan aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sosial dalam kehidupan. Yang menjadi tujuan pada zaman ini adalah janana. Karakter manusia yang hidup pada zaman ini adalah menuntut ilmu pengetahuan ya anak-anak. Ya, nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah menjadi orang yang terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran dharma atau ajaran kebaikan. Anak-anak, tunggu sebentar. Yang ketiga, zaman dua parayuga. Zaman dua parayuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu yajna atau kurban suci. Pada masa tersebut manusia fokus pada korban suci. Yajna, kita beryajna itu pada dewa yajna, ada resi yajna, ada citra yajna, ada manusia yajna, dan ada buta yajna. Contoh kalau di daerah saya, Bapak Ibu, anak-anak, kalau di daerah saya, contoh orang melakukan yajna itu dengan melakukan acara bokas, lowongan pulau, atau nyager. Itu contoh daripada upacara yajna yang ada di daerah Kalimantan Tengah ya anak-anak. Selanjutnya, yang keempat yaitu masa Kaliyuga. Masa Kaliyuga ini ditandai oleh corak kehidupan secara khusus yaitu dana. Misalnya harta benda, material. Pada zaman ini banyak orang yang melakukan dana punya. Kita contohnya bersedekah. Bersedekah itu baik dalam bentuk uang, harta benda yang kita punya. Itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, di mana nanti anak-anak materi yang sudah Ibu sampaikan, coba kalian sebutkan nilai-nilai Dharma Sastra pada dua parayoga. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman dua parayoga anak-anak? Nilai-nilai yang dalam yajna, yajna. Iya. Ada lagi? Melaksanakan kurban suci. Iya, melaksanakan kurban suci. Ya, bagus. Baik anak-anak yang hebat.
Sekarang Ibu akan bagikan kelompok ya. Karena kalian berjumlah 15 orang, maka Ibu akan bagikan kelompok 3 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Di mana nanti kalian sama-sama mendiskusikan tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Dan kalian menganalisis dari masing-masing zaman. Ada zaman catur juga yang Ibu sebutkan tadi. Paham ya anak-anak dengan tugasnya? Paham. Ya, nah sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja LKPD-nya, lembar kerja LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini berbentuk pertanyaan ya anak-anak yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu Dharma Sastra pada Catur Yuga. Dan silakan kalian menganalisis. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya. Baiklah, silakan kalian kalau sudah selesai kalian kerjakan tugas kelompoknya nanti anak-anak, silakan kalian paparkan hasil diskusi atau kerja kelompoknya jika sudah selesai dikerjakan ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan ya. Tadi ada sebuah pertanyaan karena di di materi ajarnya tadi tidak muncul. Ibu akan bacakan saja ya. Pertanyaannya, coba kalian jelaskan pengertian dari Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Dan apa saja bagian-bagian dari iya, bagus. Dan nilai positif apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak? Mengetahui zaman-zaman dalam Dharma Sastra, Bu. Oh iya, terima kasih, Nak Abu. Ketahui benar baiknya. Dan yang terakhir anak-anak, kesulitan apa yang kalian temui dari pembelajaran kita pada hari ini? Dari proses pembelajarannya atau dari materinya, apakah ada kesulitan anak-anak? Ada Bu dalam pembacaan membacakan sloka itu. Sloka, iya betul anak-anak. Jangankan kalian yang anak-anak, ibu aja susah. Iya, ibu juga enggak terlalu menguasai itu sebenarnya. Cuma kita sama-sama saling belajar. Betul kan? Iya, Bu. Baiklah, Ibu harapkan dengan kalian semua, silakan dipelajari kembali materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bisa lebih dipahami, bisa lebih dimengerti tentang materi yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, 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 Om Sahei, Sahei, Sahei. Terima kasih Pak dosen. Ya, baik, terima kasih Bu.